Jadi epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja. Nah, kira-kira masih ingat nggak epidemiologi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu epidemiologi? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Silakan namanya ya, biar kita akrab gitu. Nah, ya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Dini. Nah, Saya ingin mencoba menjawab, epidemiologi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran, pola, dan kondisi tertentu dari sebuah kondisi, Pak. Sekian, Pak. penyebaran dari suatu kondisi ya, kondisi tertentu. Ya, Pak. Baik. Penyebaran, pola, Ya. dan Penyebaran, pola, dan kondisi tertentu. Jadi ada distribusi ya, distribusi dari kondisi tertentu itu apa yang dimaksud Dini? izin Yang lain? menjawab, Pak. Ya, silakan. Kan sekarang kita lagi membahas tentang lingkungan dan kesehatan kerja. Mungkin itu kondisi mengenai lingkungan dan kesehatan kerja itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut ke sana, untuk epidemiologi itu sendiri apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Baiklah, Mutia akan coba menjawab. Epidemiologi itu sendiri merupakan menganalisis suatu penyebaran atau pola tertentu dalam kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi penyebaran penyakit pada populasi tertentu. Ya, ada ketemu clue-nya ya. Ada penyebaran distribusi penyakit pada populasi. Jadi inti dari epidemiologi itu memang itu. Ada distribusi, ada frekuensi penyakit pada populasi. Jadi beda ya. Kita berbicara epidemiologi, kita berbicara populasi. Jadi kita bukan berbicara per individu. Nah, nanti akan kita lihat ya, apa sih beda individu dengan populasi. Nah, ini ada sedikit cuplikan ya. Jadi ini Hippocrates nih, 340 tahun BC. BC ini apa? Ada yang tahu enggak BC ini? Before century, Pak. Before century atau before continent ya. Boleh. Balik jadi 340 tahun sebelum Masehi ya. Udah sangat lama ya. Jadi kata Hippocrates ini dia untuk menggambarkan pentingnya kesehatan lingkungan. Siapapun yang ingin menyelidiki pengobatan dengan benar harus bertindak seperti hal berikut. Ketika dia datang ke suatu daerah asing, dia harus mempertimbangkan situasinya. Nah, jadi semisal kita masuk ke suatu daerah asing itu kita harus melihat situasi bagaimana letaknya terhadap angin dan matahari di daerah tersebut itu, bagaimana posisinya terhadap arah angin dengan matahari, dan mempertimbangkan air yang digunakan orang. Karena jika dia mengetahui hal-hal ini dengan baik, dia tidak akan melewatkan untuk mengetahui penyakit yang khas di tempat tersebut. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hippocrates ini bahwa penyakit di suatu daerah tersebut akan berkaitan dengan situasi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Untuk daerah yang hembusan anginnya kuat dari laut, ya mungkin penyakitnya penyakit yang beda dengan penyakit yang untuk daerah yang hembusan anginnya lebih kencang dari daerah pegunungan. Untuk daerah yang menghadap yang terpapar dengan cahaya matahari, beda lagi penyakitnya dengan daerah yang tidak terpapar dengan cahaya matahari. Jadi yang ingin disampaikan oleh Hippocrates itu bahwa suatu kondisi penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami oleh suatu penduduk di suatu daerah tersebut sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungannya.
Nah, tadi sudah disampaikan bahwa epidemiologi itu adalah berbicara mengenai distribusi ya, berbicara mengenai pola penyakit yang ada di suatu populasi. Nah, jadi distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit. Nah, determinan ini apa? Determinan ini adalah penentu ya, apa saja penentu dari suatu penyakit tersebut. Makanya ketika kita berbicara epidemiologi, kita berbicara faktor determinan. Nanti Anda sudah akan semakin terbiasa ya. Mudah-mudahan selama kita nanti kuliah 1 semester ini semakin terbiasa, semakin terpapar dengan istilah-istilah determinan. Jadi determinan itu adalah penentu. Misalnya orang untuk terkena berisiko terpapar dengan COVID-19 ini, apa faktor determinannya? Faktor determinannya misalnya ya apa saja dari hasil penelitian. Apa kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa faktor determinan dari COVID-19 ini? Ya, misalnya pekerjaan ya. Orang yang bekerja di luar rumah tentu lebih rentan untuk terpapar gitu kan. Apalagi faktor determinannya. Misalnya ras mungkin. Ya, silakan. Ya. Seperti perilaku, Pak. Nah, ya, perilaku. Jadi faktor determinan itu adalah faktor penentu ya untuk orang terpapar atau tidak terpapar dengan suatu penyakit. Disebut dengan faktor determinan. Nah, termasuk faktor determinan untuk morbiditas, cedera, kecacatan, dan kematian dalam populasi. Ini menurut Fries ya. Jadi epidemiologi itu kata kuncinya adalah frekuensi, kemudian ukuran ya, kemudian distribusi, kemudian faktor determinan dari suatu penyakit atau gangguan kesehatan pada populasi. Jadi ada ukuran, ada distribusi, dan ada populasi. Oke. Nah, kalau lingkungan ini sudah sering ya, sangat sering Anda dengarkan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang semuanya yang berada di luar diri host itu adalah lingkungan. Jadi yang paling sangat luas ya. Semuanya baik lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi gitu kan. Lingkungan sosial budaya, semuanya adalah faktor lingkungan. Jadi kalau kita berbicara epid lingkungan, ya sebetulnya semua yang dialami oleh manusia selaku host itu adalah bisa digabungkan kepada epid lingkungan. Jadi lingkungan itu segala sesuatu yang berada di luar host, di mana sebagian atau seluruhnya dapat mempengaruhi status kesehatan di dalam populasi. Nah, sekarang apa epid lingkungan? Kita sudah tahu epid itu apa? Ilmu yang pelajari mengenai frekuensi, distribusi, determinan suatu penyakit pada populasi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri manusia. Ada lingkungan fisik, kimia, biologi. Nah, kemudian kalau epid lingkungan apa kira-kira? Ada yang bisa merangkainya enggak? Oke, jadi kalau epid lingkungan itu tentu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu berada di lingkungan. Nah, bisa juga karena kita digabungkan dengan epid kesehatan kerja. Jadi ilmu yang mempelajari efek dari faktor fisika, biologi, dan kimia di lingkungan eksternal terhadap kesehatan manusia dalam artian luas. Nah, di epid lingkungan ini, kita melakukan pengujian secara spesifik populasi atau komunitas yang terpapar dengan lingkungan ambien yang berbeda. Adalah upaya untuk mempertegas hubungan antara faktor. Jadi kita membandingkan, mengcompare ya, jumlah penduduk yang terpapar antara lingkungan yang berisiko dengan lingkungan yang tidak berisiko. Itu yang dibandingkan.
Jadi yang kita bandingkan itu adalah populasi terekspos dibandingkan dengan populasi yang tidak terekspos. Atau bisa juga kita bandingkan jumlah orang yang sakit dari populasi terekspos dibandingkan orang yang tidak sakit dari populasi terekspos. Makanya di epidemiologi itu ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran risiko. Ingat enggak? Di epidemiologi itu yang digunakan kebanyakan adalah ukuran-ukuran risiko. Apa saja itu? Ada yang masih ingat enggak pelajaran dasar-dasar epidemiologinya? Ada relative risk, masih ingat enggak? Ada RR ya. Ada yang pakai ukuran rasio misalnya. Apa saja? Masih ingat odds rasio? Ya, masih ingat attributable risk misalnya, AR ya misalnya kan, ada OR ya, ada RR gitu kan. Nah, oke, nanti dibuka-buka dalam perjalanan nanti tentu Anda butuh referensi untuk itu ya. Jadi epid lingkungan itu ya intinya kita sumber bahaya itu berada di lingkungan. Paparannya itu terjadi di lingkungan atau di tempat kerja. Nah, itu yang akan bidang ilmu dari epid lingkungan dan kesehatan kerja. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan risiko individu dan risiko di populasi. Nah, kalau di toksikologi ya, kalau kita berbicara keracunan misalnya, maka respon yang dimunculkan itu adalah respon individu. Jadi berapa misalnya dosis yang diterima oleh individu akan memunculkan respon tertentu. Sampai dosis berapa yang dosis menyembuhkan. Sampai dosis berapa yang menjadi dosis yang mematikan. Itu adalah respon yang dimunculkan bagi setiap individu. Anda masih ingat LD ya, LD 50 misalnya. Belum ya, toksikologi. Nanti di toksikologi Anda akan dapat. Jadi, kalau di level individu, setiap dosis yang diterima oleh individu akan memunculkan respon yang berbeda antar individu. Nah, ketika kita berbicara epidemiologi, yang dinilai adalah respon yang diterima oleh populasi. Misalnya berapa orang yang terpapar, berapa orang dari populasi yang terpapar, berapa orang yang memunculkan respon. Nah, itu makanya angkanya disebut dengan rate nanti ya. Dari sekian anggota populasi yang terpapar, berapa orang yang sakit misalnya. Nah, misalnya ada kelas K3 Kesling ini. Kemudian Anda sama-sama terpapar dengan udara yang kotor mungkin ya di dalam ruangan kelas Anda. Nah, kemudian dari semua populasi yang terpapar dengan udara yang kotor tersebut, berapa orang yang sakit, berapa orang yang tidak sakit. Nah, di epidemiologi kita berbicara populasi. Dari sekian orang yang terekspos tersebut, berapa orang yang sakit. Berbeda dengan ketika kita berbicara individu ya. Makanya ketika di epidemiologi tersebut kita tidak perlu sampai mendetil mengkaji respon yang dirasakan oleh masing-masing individu. Nah, kalau Anda sudah tentunya pernah mendengar ya beberapa studi-studi epidemiologi lingkungan klasik sudah ratusan tahun yang lalu dilakukan. Pertama mungkin mengenai kasus kolera di London yang dihubungkan dengan sumber air minum mereka dari lingkungan rumah tangga yang berbeda. Jadi
John Snow ya. John Snow ini dia melihat ternyata ada perbedaan jumlah orang yang menderita kolera berdasarkan sumber air minumnya. Jadi dia sudah mempunyai pemikiran bahwa sumber air minum yang berbeda ini menimbulkan dampak yang berbeda terhadap penyakit kolera di London ini. Kemudian juga penelitian mengenai bom nuklir ya di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini studi efek radiasi di antara orang-orang yang survivor ya, orang-orang yang selamat dari bom nuklir tersebut. Kemudian diikuti mungkin setelah sekian tahun apa sih efek dari radiasi yang diterima mereka akibat terkena radiasi dari bom nuklir ini. Nah, mungkin ternyata ada perbedaan ya, ada perbedaan dampak yang diterima walaupun mereka sama-sama mendapatkan efek dari radiasi bom nuklir. Kemudian juga studi mengenai severe air pollution, jadi polusi udara yang cukup berat di London sebagai mengikuti epidemik kematian akibat jantung dan paru ya. Jadi kematian akibat paru-paru dan jantung akibat polusi pencemaran udara yang cukup berat di London. Nah, ini yang dilakukan oleh John Snow ya untuk melihat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian kolera, dengan kematian karena kolera. Jadi dia mencoba membuat tabel sebab akibat ya. Jadi ada water supply-nya, kemudian berapa jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tersebut. Kemudian berapa orang yang meninggal karena kolera dengan sumber air minum Southwark and Foxhall ini. Dan berapa rumah tangga yang menggunakannya, berapa yang meninggal. Kemudian angkanya dijadikan red ya. Dijadikan red, jadi angka mortality, kematian per 10.000 orang atau kematian per 10.000 rumah. Nah, jadi John Snow ini sudah mulai punya pemikiran bahwa kemungkinan kematian karena kolera ini berhubungan dengan sumber air minumnya. Ini dikenal sebagai penelitian epidemiologi klasik ya. Kemudian juga ada penelitian Minamata disease. Ini mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi dengan metil merkuri. Ini juga di Jepang ya. Ada ya, ikan yang terkontaminasi dengan metil merkuri, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di sana, sehingga banyak yang menimbulkan penyakit yang akhirnya sebut dengan Minamata disease. Kemudian juga ada Itai disease ya, mengkonsumsi beras yang terkontaminasi dengan kadmium. Kemudian ada Legionnaires disease, penyakit infeksi yang menyebar melalui sistem ventilasi. Jadi ini beberapa studi epidemiologi klasik yang pernah dilakukan. Nah, Anda bisa lihat ada penyakit yang dihubungkan dengan faktor-faktor lingkungan tertentu. Nah, misalnya penyakit saluran pencernaan, gastrointestinal, mungkin subgrupnya itu ada diare, penyakit diare. Nah, faktor lingkungannya ada bakteri dan virus di dalam air. Kemudian ada juga kanker ya, ada kanker lung, paru-paru, ada kanker darah ya, ada kanker soft tissue jaringan lunak, hati, kanker saluran kemih, urinary tract. Nah, ini dari hasil-hasil penelitian ternyata dia berhubungan, kalau paru-paru ini berhubungan dengan asap rokok, dengan logam ya, juga dengan radiasi. Nah, kalau kanker darah berhubungan dengan hidrokarbon dan radiasi. Kemudian juga penyakit di saluran pernapasan seperti asma,
Orang mencurigai ada kaitannya dengan iklim ya, dengan partikel-partikel halus yang ada seperti PM misalnya kan, partikulat matter, juga ozon. Kemudian penyakit bronkitis misalnya dicurigai juga berhubungan dengan partikulat ya. Partikulat ini bahan-bahan ya yang ada kecil halus yang mungkin ada di udara, juga mungkin sulfat. Kemudian ada emfisema, kemudian ada di saluran reproduktif. Jadi banyak penyakit tersebut yang berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan. Juga ada neurologik ya, penyakit saraf. Nah, pernah dulu kakak tingkatnya meneliti mengenai gangguan saraf, hubungan gangguan neuropatik pada petani sayur di alam panjang ya, yang dihubungkan dengan penggunaan pestisida. Ternyata memang ada hubungannya, ada faktor yang membuat gangguan neuropatik pada petani penanam sayur tersebut akibat perilaku mereka dalam mengelola pestisida. Nah, epidemiologi lingkungan tentunya mempunyai masa depan dan tantangan tertentu ya. Antara lain bagaimana sih mengidentifikasi kerangka sampling dan populasi studi yang cocok di komunitas. Nah, ini memang cukup sulit ya, karena pergerakan orang yang berada di dalam suatu wilayah tersebut sulit untuk membatasi gitu kan. Makanya ketika kita melakukan studi-studi epidemiologi lingkungan akan sangat sulit untuk misalnya kita melakukan studi terhadap paparan debu dari semen padang misalnya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang tersebut terpapar debu karena mereka tinggal di lingkungan yang dekat dengan semen padang. Kecuali kita bisa membatasi mereka untuk tidak keluar masuk. Nah, itu memang suatu butuh rancangan studi yang kuat gitu kan. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa paparan yang diterima tersebut memang contohnya tadi akibat paparan debu yang mereka terima ketika mereka tinggal di lingkungan di radiasi yang memungkinkan untuk terpapar debu dari semen padang misalnya. Sementara kita tahu ya, tidak mungkin kita untuk mengkondisikan seseorang tersebut hanya berada di daerah tersebut. Kemudian juga selanjutnya yang tantangan ke depan adalah exposure assessment. Jadi exposure assessment ini adalah penilaian pajanan. Nanti kita akan bahas di minggu depan ya, apa sih exposure assessment tersebut. Seperti misalnya jalur pajanannya yang apa, pajanannya apa gitu kan. Kemudian jalur pajanannya apa, tingkat keterpajanannya berapa gitu kan, sehingga seorang tersebut bisa cukup untuk membuat orang menderita gangguan kesehatan. Kemudian juga ada multiple hazard. Ya. Nah, multiple hazard ini seperti tadi juga bisa kita sampaikan bahwa bisa jadi orang menderita kanker paru-paru tersebut, hazardnya itu bukan hanya dari rokok gitu kan, tapi hazardnya itu bisa jadi memang dari udara yang tercemar misalnya, atau bisa jadi juga dari makanan yang dia makan misalnya, atau dari air yang dia minum misalnya. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menentukan hazard dari suatu gangguan kesehatan tersebut. Karena ada kemungkinan adanya multiple hazard. Juga ada multi-level risk. Jadi ada tingkatan dari risiko tersebut. Nah, hazard sering tidak bisa dikontrol secara individual dan mungkin tidak tercatat. Kemudian small effect ya, pada populasi yang besar bisa menjadi bermakna tapi sulit untuk terdeteksi.
Jadi misalnya ada orang yang terpapar dengan zat-zat tertentu, misalnya zat-zat limbah B3 misalnya gitu kan. Tapi pada suatu komunitas yang besar dia tidak akan terdeteksi. Taruhlah misalnya ada 2 atau 3 keluarga di Kota Padang ini yang terpapar dengan limbah pabrik yang mengandung B3. Kebetulan rumah mereka berada di saluran buangan dari limbah pabrik tersebut. Nah, karena hanya 3 keluarga dari sekian ratus ribu keluarga yang ada di Kota Padang, sehingga sering tidak terdeteksi. Padahal dampaknya sangat mematikan. Nah, itu disebut dengan dampak yang tidak terdata. Nah, langkah nanti Anda akan akan ketemu nanti di referensi dari jurnal-jurnal yang Anda acu. Langkah-langkah utama dalam membangun studi epidemiologi ini, yang pertama adalah memastikan atau menetapkan tujuan dan hipotesis. Tentunya kalau kita mau meneliti tentu harus jelas ya apa tujuan penelitian kita dan apa hipotesis yang kita angkat. Kemudian menentukan studi desainnya seperti apa. Anda masih ingat kan studi-studi desain apa saja dalam epidemiologi? Ada yang ingat enggak? Ada yang bisa memberi contoh enggak? Apa saja studi desain itu? Ya, masih ingat ada yang cross-seksional misalnya kan? Case Ya. control. Case control, apa lagi? Cohort, Pak. Cohort, apa lagi? Cross-seksional, case control, cohort. Ada kalau di epidemiologi lingkungan ini yang banyak juga menggunakan studi ekologi ya. Anda catat ya, ada studi ekologi, apa sih studi ekologi tersebut? Kalau cohort apa cohort? Ada yang masih ingat enggak cohort? Apa contohnya? Jadi kalau cohort itu, masih ingat enggak ada studi yang prospektif, ada yang retrospektif? Dasar epidemiologi semester berapa? Semester 3 ya? Oke. Ya, ada cohort ya, ada case control, ada yang prospektif, ada yang retrospektif. Buka-buka lagi ya bukunya ya. Jadi kalau cohort itu kan prospektif, kita ikuti gitu kan. Ada orang yang terpapar dan tidak terpapar, kita bagi 2 kelompok, kemudian kita ikuti. Setelah sekian tahun misalnya kita nilai lagi. Dari yang terpapar itu ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Dari yang tidak terpapar tersebut ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Nah, itu kalau cohort itu namanya prospektif ya, studi untuk follow up, mengikuti gitu kan. Kalau case control apa? Kalau case control itu retrospektif. Jadi kita mulai dari orang yang sakit dan tidak sakit. Kemudian kita tanyakan orang yang sakit itu apakah mereka terpapar dan tidak terpapar. Kalau orang yang tidak sakit juga kita tanyakan terpapar dan tidak terpapar. Itu namanya pakai recall ya. Pertanyaan itu adalah recall memory. Itu bedanya ya cohort dengan case control. Nanti itu dibaca lagi ya. Baca lagi. Nah, itu salah satu tujuan kita nanti ketika Anda banyak mencari referensi dari jurnal-jurnal hasil penelitian orang, Anda juga harus melihat dari penelitian mereka tersebut, mereka desain penelitiannya apa.
Kemudian bagaimana mereka melakukan penelitiannya? Itu ada di metode penelitian. Ya, baik. Kemudian ditetapkan sampling frame-nya seperti apa, kerangka sampelnya seperti apa. Jadi sampling frame itu adalah kerangka sampel dari tempat yang akan orang-orang yang akan kita gunakan sebagai sampel. Sampling frame ini bisa dalam bentuk orang yang tinggal di suatu wilayah misalnya, atau mahasiswa K3 Kesling misalnya. Kemudian kita tetapkan populasi studinya apa. Ya, kalau sampling frame itu kan kita menentukan unit penelitian kita itu apa. Apakah mahasiswa, apakah keluarga gitu kan. Apakah hanya penduduk balita misalnya atau lansia misalnya. Nah, kemudian kita tentukan populasi studi kita itu di mana gitu kan, siapa misalnya. Kemudian lakukan pengukuran dan terakhir nanti baru kita lakukan analisis. Biasanya dengan membandingkan antar populasi. Nah, ini ada beberapa tipikal sampling frames ya for environmental studies. Jadi ada community studies. Nah, community studies ini misalnya sensus ya. Kalau sensus ini kan kita jadikan sampel semua. Misalnya seluruh penduduk Kota Padang ini. Kita ingin tahu angka vaksinasi ya, jumlah orang yang sudah divaksinasi di Kota Padang. Nah, kalau kita tanyakan seluruh penduduk itu disebut dengan sensus. Ini tentu mahal ya, jarang digunakan. Nah, ini kemudian ada multi level cluster sampel misalnya. Jadi ada multi level sampling misalnya ya. Ini kalau multi level ini kan kita bertingkat. Pertama mungkin kita ambil beberapa kecamatan di Kota Padang misalnya. Kemudian dari kecamatan terpilih kita ambil beberapa kelurahan. Nah, dari kelurahan terpilih kita ambil lagi beberapa RW misalnya. Nah, dari RW terpilih tersebut baru kita tetapkan pengambilan sampelnya. Apakah random di sana, apakah sistematik di sana. Oke, ini tentunya sudah Anda pahami ya dari biostatistik dan dasar epidemiologi dulu. Kemudian bisa jadi sampling frame kita itu adalah mahasiswa yang ada di sekolah-sekolah, penduduk yang ada di suatu wilayah gitu kan, atau pengunjung dari puskesmas, primary health care ini kan, kemudian ada kelompok-kelompok komunitas misalnya komunitas sopir truk di Koperasi Igasar misalnya kan, sebagai supplier dari semen Padang. Nah, kalau untuk case control misalnya kita ambil kasusnya dari kasus yang ada di rumah sakit misalnya. Misalnya kita ingin meneliti hubungan kanker paru dengan kebiasaan merokok misalnya kan. Nah, tentunya kita ambil sebagai kasusnya adalah orang yang menderita kanker paru. Nah, sebagai kontrol bisa jadi kita kontrolnya kita gunakan berdasarkan nomor telepon misalnya. Misalnya kita tetapkan kontrolnya adalah orang dengan nomor telepon genap gitu kan, nomor telepon berakhiran genap misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan status dari exposure. Bagaimana menentukan status keterpaparan dari populasi tersebut. Nah, bisa digunakan existing environmental data ya. Jadi data-data lingkungan yang ada misalnya. Jadi, kita mungkin mengambil populasi terpapar tersebut berdasarkan
risiko yang mereka tanggung di daerah mereka. Biasanya mungkin kalau keterpaparan dengan dengan debu dari semen padang bisa kita gunakan radius ya. Orang yang tinggal radius setengah kilometer dari cerobong pabrik semen padang. Kemudian orang yang tinggal di radius 1 meter dari cerobong pabrik semen padang. Tentunya orang tersebut mempunyai graduat tingkat keterpaparan yang berbeda. Kemudian status keterpaparan tersebut bisa juga digunakan memakai kuesioner ya. Seperti misalnya kita tadi ya, hubungan kanker paru dengan merokok. Tentunya kita bisa pakai kuesioner, pakai recall exposure untuk sekian tahun yang lalu misalnya. Atau melihat pola aktivitas mereka, pola aktivitas harian mereka. Kemudian status keterpaparan juga bisa pakai environmental monitoring. Jadi pemantauan lingkungan seperti baik di tingkat wilayah maupun di monitoring personal. Kemudian status keterpaparan tentunya bisa juga dengan pemeriksaan labor. Seperti misalnya ya COVID-19 ini, kita bisa menentukan orang terpapar dengan virus COVID-19 dengan pemeriksaan labor. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan enggak dari penyampaian tadi? Pak, mohon maaf Pak, udah izin Ya. bertanya. Ya. Tapi di luar penyampaian yang tadi Pak, kan tadi Mutia udah enroll Pak, tapi mata kuliahnya kan di iLearn ada 2, terus salah enroll Pak, jadi absennya belum bisa diisi jadinya Pak. Ya, ya. Nggak bisa di-enroll ke yang mata kuliah ini? Bisa ketiga. Pak, udah Mutia enroll ke mata kuliah ini, tapi absen pertama jadi nggak bisa diisi Pak, soalnya nggak ada kolomnya jadinya Pak. Oh, nggak ada kolom maksudnya? Yang tulisannya yang self enrollment itu tulisannya Pak, kan biasanya ada kayak diisi hadir gitu Pak, itunya nggak ada jadinya Pak pada pertemuan 1. Di yang mata kuliah Epic Kesling di ketiga KL ini. Ya. Iya Pak. Oke, nanti kita apakannya. Tapi udah terdaftar ya di Udah ini? Pak. Udah, oke. Makasih Pak. Ya. Baik, kita selesaikan ini dulu ya sebentar. Untuk outline makalahnya nanti ini bisa dimodifikasi ya. Ini sebagai gambaran aja bagi Anda. Saya yakin Anda sudah dan punya talent ya untuk membuat makalah yang lebih bagus. Jadi kira-kira isinya seperti ini. Nanti ada pendahuluan. Pendahuluan itu bisalah Anda berbicara latar belakang sedikit. Misalnya membahas mengenai gangguan muskuloskeletal, ya bisa bercerita lah Anda gitu kan. Bagaimana sih kondisi pekerjaan di tempat pekerja tersebut. Bagaimana orang bisa menderita gangguan muskuloskeletal tersebut, kemudian data-data di dunia seperti apa gitu kan, jumlah-jumlah orang yang terpapar dengan gangguan muskuloskeletal itu berapa, frekuensinya gitu kan, bagaimana tingkat kegawatannya. Jadi itu Anda bicarakan di pendahuluan. Kemudian nanti di pembahasan itu ya Anda ceritakanlah definisi penyakit atau gangguan kesehatan sesuai dengan topik yang Anda angkat ya. Seperti misalnya stres kerja, apa itu stres kerja gitu kan. Kemudian bagaimana apa sih faktor-faktor bahaya, hazard bagi stres kerja tersebut gitu kan. Ya mungkin apa faktor-faktor yang bisa menjadi hazard dari munculnya stres kerja tersebut. Ya bisa jadi mungkin nanti Anda membahasnya dari psikososial gitu kan. Jadi orang menderita stres kerja tersebut mungkin karena organisasi kerja mereka yang tidak mendukung misalnya kan, atau ada faktor-faktor lain misalnya. Kemudian
Anda bahas juga penilaian pajanannya seperti apa. Penilaian pajanannya bisa juga Anda modifikasi menjadi patofisiologi gitu kan, perjalanannya mulai dari dia terpapar dengan faktor penyebabnya sampai dengan muncul stres kerja tersebut misalnya, bagaimana perjalanannya. Kemudian Anda bahas nanti distribusi ya dan frekuensi berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Nah, inti dari epidemiologi itu kan ini aja, bagaimana distribusinya berdasarkan orang. Orang nih, faktor orang ini kan banyak variabel ya, bisa jenis kelamin, bisa tingkat pendidikan, bisa status perkawinan misalnya. Kemudian dari segi tempat misalnya, ada enggak perbedaan distribusi penyakit tersebut berdasarkan tempat? Misalnya letak geografis misalnya kan, atau daerah perkotaan dengan pedesaan beda enggak misalnya, daerah pegunungan dengan daerah pantai beda enggak misalnya. Kemudian dari segi waktu, dari segi temporalnya bagaimana gitu kan, ada berkaitan dengan musim enggak, berkaitan dengan beda enggak antara pagi, siang, dan malam gitu kan, beda enggak antara awal bulan dengan akhir bulan misalnya, beda enggak antara musim ya, musim buah-buahan dengan tidak musim buah-buahan, itu contoh ya. Kemudian faktor determinan tadi, faktor-faktor yang menjadi penentu misalnya. Itu dengan nanti Anda membaca referensi, Anda semakin semakin mudah untuk memahaminya dan semakin mudah untuk menuangkannya dalam bentuk makalah. Ya, harapan kita jangan hanya jadi mencantumkan nama saja gitu kan. Sudahlah kuliah online, kita tidak ketemu, Anda tidak aktif, akhirnya Anda tidak dapat apa-apa nanti ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita kuliah online, tentu Anda bersemangat untuk mencari bahan-bahan untuk berdiskusi secara kelompok. Kemudian satu hal lagi, jangan Anda hanya terpaku dengan topik yang ada di kelompoknya. Sebisa mungkin setiap minggu kita membahas suatu topik, Anda sudah ikut berpartisipasi untuk mencari referensi sendiri gitu kan. Jadi tidak kosong, tidak bingung saja gitu kan ketika teman dari kelompok lain presentasi, kita juga punya dasar gitu kan, dasar untuk kemungkinan membandingkan apa yang diperoleh oleh kelompok tersebut dengan apa yang kita peroleh baik secara pribadi maupun kelompok kita juga. Jadi nanti Anda juga diharapkan mencari sistem surveillance. Masih ingat kan surveillance epidemiologi? Ya, surveillance itu artinya pengamatan terus-menerus ya. Nah, misalnya bagaimana sih sistem surveillance untuk penyakit-penyakit akibat pekerjaan tersebut gitu kan. Ada enggak sistem surveillance yang dilakukan? Ada enggak misalnya gangguan muskuloskeletal? Ada enggak perusahaan punya sistem pemantauan untuk gangguan muskuloskeletal di perusahaan mereka gitu kan? Atau negara kita punya enggak? Nah, surveillance ini bisa di perusahaan, di institusi, atau bisa juga di state ya, di provinsi misalnya, atau di negara misalnya. Kemudian upaya pengendalian yang ada apa? Saya yakin ya, Anda yang masuk ke ketiga Kesling ini rata-rata memang yang punya niat untuk masuk ketiga Kesling karena persaingannya cukup ketat ya untuk masuk ke sini. Makanya jangan disia-siakan. Ketika sudah masuk ke sini, minimal kita punya bekal nanti untuk masuk ke dunia nyata ya, dunia kerja nanti tentunya. Baik, ada pertanyaan sepanjang dari awal tadi sampai sekarang? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Saya stop share aja ya. Oke. Jadi intinya kita membahas epidemiologi. Epidemiologi itu berkaitan dengan ukuran ya,
ukuran penyakit atau frekuensi berkaitan dengan distribusi penyakit. Nah, secara konvensional distribusi penyakit yang dibahas di epidemiologi itu adalah berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Nah, orang, tempat, dan waktu itu sudah mencakup semuanya karena di variabel orang tersebut ya semua yang berkaitan dengan person, jenis kelamin mungkin, usia, status, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, itu termasuk dalam variabel orang. Dari segi tempat misalnya, nanti ketika Anda membahas penyakit, Anda akan membahas apakah ada enggak perbedaan distribusi dan frekuensi penyakit tersebut berdasarkan tempat. Begitu juga berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya nanti Anda akan membahas determinan-determinan lain dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian Anda juga akan membahas mengenai ada enggak sistem surveillance. Nah, dari sekarang biasakan tidak hanya dalam lingkup negara ya, Indonesia aja ya. Biasakan dari sekarang itu kita memakai referensi dari seluruh dunia. Karena ya sumbernya Anda pasti banyak gitu kan. Satu kita ketik di Google akan keluar 1 juta ya sebagai balasannya. Jadi dari sekarang jangan alergi lagi dengan referensi-referensi dari luar.